membahas konsep kewargaan digital. Ide yang muncul dari pemikiran seseorang kemudian disampaikan menjadi sebuah tindakan, sikap, atau model barang dan teknologi adalah salah satu tujuan dari sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses transfer knowledge dari individu ke individu lainnya dalam sebuah lingkungan yang interaktif dengan tujuan untuk memperoleh feedback atau respons terhadap yang disampaikan melalui media tertentu. Komunikasi memiliki beberapa fungsi mendasar antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai wujud ide atau gagasan yang disampaikan melalui media tertentu kepada orang lain. 2. Membentuk komunitas dengan kesamaan visi, misi, persepsi, dan serta tujuan. 3. Terciptanya aliran informasi yang dapat diakses dengan baik. 4. Menambahkan pengetahuan. Jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi dapat dilakukan secara direct atau langsung, yaitu bertatap muka. 2. Komunikasi yang dilakukan secara indirect atau tidak langsung, yaitu melalui media dan perangkat bantuan seperti telepon, SMS, dan surat bunga. 3. Komunikasi yang dilakukan melalui media komunikasi digital seperti media sosial Facebook, Twitter, WhatsApp, dan grup mail. Model komunikasi melalui komunitas digital yang mutlak memiliki beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat pengirim data dan penerima data. Dalam hal ini, pengirim data adalah orang yang pertama kali menjadi inisiator terjadinya pola diskusi atau komunikasi terbuka, yang kemudian ditanggapi oleh beberapa orang lainnya, penerima data. 2. Ada data atau informasi yang disampaikan dan menjadi pokok pembahasan dalam komunikasi tersebut. 3. Para pengguna dalam komunikasi digital tersebut telah mampu mempergunakan teknologi komunikasi yang diterapkan seperti menggunakan media sosial Facebook, Twitter, forum diskusi, dan yang lainnya. 4. Memiliki perangkat keras digital sebagai sarana dan prasarana melakukan komunikasi. 5. Memiliki sambungan internet untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Orang-orang yang tergabung dan berperan baik secara aktif maupun pasif dalam sebuah hubungan komunikasi digital disebut sebagai warga digital. Mereka bersosialisasi, berinteraksi, dan berdiskusi tentang suatu hal melalui sarana digital. Dapat ditarik kesimpulan bahwa warga digital adalah para pengguna teknologi digital yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik software maupun hardware, serta mampu membedakan perbuatan yang baik dan kurang baik dan ketika menerapkan teknologi tersebut dalam sebuah komunikasi. Berdasarkan tindakannya, kategori warga digital dapat dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. 1. Memberikan dampak positif bagi orang lain. Ciri warga digital dalam pergaulannya di dunia komunikasi digital dengan etika yang baik adalah selalu memperhatikan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab pada saat menggunakan teknologi. Kecenderungan dalam memberi kontribusi positif lebih banyak dibandingkan dengan melakukan hal-hal kurang terpuji. Sebagai contoh, menulis tutorial tentang digitalisasi Linux, membuat animasi yang dibagikan melalui Akademi Google Drive, serta blogger vlog. 2. Menimbulkan efek negatif. Aktivitas komunikasi digital yang bebas, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan asal daerah atau negara, sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan utama dari tindakan ini adalah mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan efek dari kegiatan tersebut.
Contoh membuat virus, menyebarkan spam, meretas, mencuri kartu kredit, penipuan online, serta membuat situs yang terlarang. Untuk menjadi bagian sebuah komunitas digital, Anda harus memahami 9 jenis komponen kewargaan digital antara lain sebagai berikut. 1. Digital Apps. Digital Apps merupakan akses. Untuk menjadi bagian sebuah komunitas digital, Anda harus memahami 9 jenis komponen kewargaan digital antara lain sebagai berikut. 1. Digital Access. Digital Access merupakan faktor penting dalam berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Hak akses serta jaminan kualitas sambungan internet menjadi penentu keberhasilan hubungan komunikasi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, dikemas juga menjadi sebuah smart device saat pengguna berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya. Tanpa adanya sambungan internet, Anda tidak dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat. Seiring perkembangan zaman, teknologi sambungan internet atau digital akses bukan lagi menjadi barang mahal dan sukar didapat, namun dapat dikatakan bahwa kebutuhan pokok bagi masyarakat. Contohnya, saat ini bermunculan tawaran harga kuota internet oleh provider sambungan telekomunikasi dengan beragam harga yang relatif murah. 2. Digital commerce. Sebagian besar transaksi digital commerce. Sebagian besar transaksi yang dilakukan pada saat ini mengarah pada konsentrasi dan penggunaan media teknologi berbasis informasi. Sebagai contoh, transaksi perbankan yang dapat dilakukan hanya menggunakan fitur banking, pembayaran kartu kredit via ponsel pintar, jual beli barang, hingga pembayaran jalan bebas hambatan. Saat ini sedang menjadi fenomena baru bahwa hampir semua transaksi jual beli dan transaksi keuangan dilakukan secara online menggunakan beberapa metode akses dan autentikasi sistem. Dasar informasi penggunaan dinyatakan sah jika memiliki akun seluler yang valid, nomor telepon, atau akun lainnya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pasar berbasis digital lebih mengarahkan perekonomian nasional dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, seperti keberadaan situs jual beli online dan beberapa aplikasi transportasi online. 3. Digital communication. Pemahaman data dikembangkan teknologi informasi berbasis internet adalah sebagai media komunikasi. Dahulu pengiriman informasi menggunakan surat kertas melalui kantor pos. Kemudian berkembang teknologi SMS, Short Message Service, melalui handphone menggunakan sinyal GSM, pengirim surat melalui internet. Dan yang terbaru adalah teknologi pengiriman data, baik berupa teks, audio, video, secara online dan real-time melalui sambungan internet. Dengan teknologi terbaru ini, setiap orang dapat dengan mudah menyampaikan informasi secara langsung kepada orang lain, baik melalui telepon suara, video call, pesan pendek yang dapat Anda jumpai pada berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Skype. 4. Digital literacy. Digital literacy merupakan referensi yang dijadikan acuan dalam sebuah rutinitas komunikasi. Dalam hal ini adalah rujukan yang diperoleh melalui teknologi informasi yang diintegrasikan dengan dunia nyata. Contohnya pemberdayaan sumber belajar berupa e-book maupun kegiatan belajar e-learning merupakan internet yang banyak membantu baik bagi guru maupun siswa itu sendiri. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin banyak pula kualitas informasi dan pertimbangan yang diperoleh siswa dalam memahami materi.
5. Digital law. Setiap data atau informasi yang diunggah ke dunia maya memiliki kekuatan hukum, baik bersifat pasti, bebas, atau gratis, dan belum pasti. Definisi kekuatan hukum bersifat pasti adalah informasi atau data tersebut telah dilegalkan dan memiliki dasar hukum yang sah menurut undang-undang sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi. Sebagai contoh, hak cipta, hak merek dagang, dan aturan perundang-undangan tentang ITE atau informasi transaksi elektronik. Adapun informasi yang bersifat bebas atau gratis adalah informasi yang disampaikan tidak memiliki landasan hukum yang sah menurut undang-undang, bebas disebarluaskan. Sebagai contoh, aplikasi open source yang dapat dipakai secara gratis, dimodifikasi sesuai keperluan, bahkan diperjualbelikan tergantung dari lisensi yang dituliskan. Informasi yang dipubliskan dan belum memiliki dasar hukum yang pasti memiliki pengertian bahwa informasi yang disampaikan belum tentu kebenarannya atau belum disahkan secara hukum. Contoh peraturan perundang-undangan yang belum disahkan DPR serta bukti-bukti kejahatan yang dipubliskan di dunia maya tetapi belum disertifikasi dan dinyatakan sah oleh pihak berwenang. 6. Digital rights dan responsibility. Kebebasan berpendapat dan bersuara di muka umum telah dijamin dan dinyatakan keabsahannya oleh undang-undang. Setiap orang memiliki legalitas dan hak mutlak terhadap jaminan privasinya. Kebebasan berbicara, berdiskusi, dan mengunggah foto atau video ke dunia maya. Namun ada batasan-batasan tertentu yang harus dipahami bahwa hak tersebut harus tetap harus mengendap 9. Digital security. Faktor keamanan baru-baru ini menjadi isu paling penting dalam dunia berkomunikasi berbasis digital. Sering Anda dengar dengan sebuah web mengalami aksi peretasan, detecting intruder, dan di device, dan bahkan terjadi pencurian data atau uang rekening di sebuah perbankan atau sering disebut dengan cybercrime. Penyebab utama adalah kesalahan konfigurasi sistem atau bug, error aplikasi, terinfeksi virus atau trojan, atau faktor kelalaian penggunanya. Sekian video dari pembahasannya konsep kewargaan digital. Terima kasih.